Saya Umu Sama Tanjung akan menjelaskan materi mengenai power and politics. Nah, sebelum memasuki topik pembahasan, pernah nggak sih dalam suatu perusahaan ada rekan kerja yang dimana dia bukan atasan tetapi pendapatnya didengar, atau seseorang yang dapat mengatur arah angin di kantor walau diam-diam? Nah, itulah kekuasaan dan politik di dunia kerja. Yuk kita bahas. Apa itu kekuasaan? Kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam memengaruhi orang lain agar melakukan keinginan yang diinginkannya, meskipun orang tersebut mungkin tidak suka atau tidak mau melakukannya. Berbeda dengan otoritas. Otoritas itu berasal dari jabatan formal, seperti direktur, manajer, sedangkan kekuasaan ini bisa datang dari mana aja, bisa dari rekan kerja biasa, asal dia punya pengaruh. Sebagai contoh, bayangin kamu lagi kerja kelompok dan ada salah satu teman yang selalu punya ide cemerlang. Walau bukan ketua kelompok, semua orang pasti bakal nurut sama ide dia. Nah, itu artinya dia punya peran kekuasaan pengaruh. Selanjutnya, sumber-sumber kekuasaan terbagi menjadi dua, kekuasaan formal dan kekuasaan kepribadian. Kekuasaan formal adalah kekuasaan yang berasal dari posisi atau jabatan resmi seseorang dalam struktur organisasi. Kekuasaan ini juga diberikan oleh organisasi dan bukan berasal dari individu secara pribadi. Dan kekuasaan kepribadian adalah kekuasaan yang berasal dari karakter, keahlian, dan hubungan interpersonal seseorang. Kekuasaan ini yang muncul bukan karena jabatan, tetapi karena kualitas pribadi yang dihormati atau dikagumi oleh orang lain. Kekuasaan formal terbagi menjadi tiga. Yang pertama, coercive power, yang kedua, reward power, dan yang terakhir, legitimate power. Coercive power atau kekuasaan paksaan. Kekuasaan ini muncul karena seseorang yang dapat memberikan hukuman atau konsekuensi negatif terhadap orang lain. Orang akan patuh karena takut terhadap sanksi, seperti hukuman, pemotongan gaji, bahkan PHK. Seorang atasan yang mengancam akan menurunkan performa penilaian kerja jika bawahannya tidak mencapai target. Terlalu mengandalkan kekuasaan ini bisa menimbulkan ketakutan, konflik, bahkan pemberontakan tidak cocok untuk jangka panjang. Selanjutnya, reward power atau kekuasaan imbalan. Kekuasaan ini bisa berasal dari kemampuan dari memberikan penghargaan berupa gaji, kenaikan promosi, bonus, dan lain-lain. Orang akan patuh karena mereka mengharapkan sesuatu yang menguntungkan. Seorang ketua tim proyek menjanjikan bonus kerja kepada anggota tim yang menyelesaikan tugas sebelum deadline. Anggota tim akan lebih termotivasi dan mengikuti arahannya karena ada imbalan yang menanti. Jika reward tidak konsisten, maka kekuasaan bisa menurun secara drastis. Selanjutnya, legitimate power atau kekuasaan legitimasi. Kekuasaan ini muncul karena posisi atau jabatan formal dalam suatu organisasi. Orang patuh karena mereka mengakui pemegang jabatan itu memang punya hak untuk memberi perintah. Seorang manajer HRD meminta stafnya untuk mengatur jadwal wawancara. Staf mengikuti perintah tersebut bukan karena takut, tapi karena manajer memang punya otoritas yang sah di dalam organisasi. Kekuasaan ini biasanya stabil selama orang tersebut masih memegang jabatan. Namun begitu dia keluar dari posisi tersebut, kekuasaannya bisa langsung hilang. Kekuasaan kepribadian terbagi menjadi dua. Yang pertama, expert power dan referent power. Expert power atau kekuasaan keahlian. Kekuasaan ini muncul karena adanya keahlian, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Seiring dengan terspesialisasinya, pekerjaan kita akan tergantung pada para ahli untuk mencapai tujuan. Seorang konsultan IT senior yang selalu dimintai pendapat saat sistem error karena ia dikenal sangat menguasai bidangnya. Kekuasaan ini kuat karena didasarkan pada kompetensi, tetapi bisa hilang jika keahliannya tidak diperbaharui, atau orang lain mulai lebih ahli di bidang tersebut. Selanjutnya, referent power atau kekuasaan referen. Kekuasaan ini muncul karena adanya karismatik, kepribadian yang menarik, atau hubungan yang kuat dengan orang lain. Orang mematuhi karena mereka menghormati, menghargai, karena ingin menjadi seperti dia. Seorang rekan kerja yang inspiratif, murah senyum, dan selalu membantu, meskipun bukan atasan, orang-orang mendengarkan pendapatnya dan mau bekerja sama dengannya. Karena merasa nyaman dan percaya, kekuasaan ini sulit dibangun, tapi sangat kuat dan bertahan lama, cocok untuk pemimpin informal atau agen perubahan. Apa itu politik organisasi? Politik organisasi adalah usaha-usaha individu atau kelompok dalam memengaruhi keputusan, memperluas jaringan, dan mempertahankan kepentingan baik dalam formal maupun informal. Politik ini biasanya netral, tergantung kita cara memainkannya, bisa sehat, bisa juga toksik. Politik yang positif terbagi menjadi tiga. Yang pertama, membangun relasi yang luas. Yang kedua, membantu rekan kerja untuk berkembang. Dan yang terakhir, diplomatis saat menyelesaikan konflik.
Politik yang negatif terbagi menjadi 3. Yang pertama, bermuka dua dengan atasan demi promosi. Yang kedua, saling menjatuhkan sesama rekan kerja. Dan yang terakhir, memutarbalikkan fakta demi kepentingan pribadi. Kenapa politik terjadi? Yang pertama, tujuan organisasi seringkali tidak jelas. Yang kedua, sumber daya terbatas. Dan yang terakhir, perbedaan nilai dan kepentingan. Contoh nyata dunia kerja, misalnya kamu dan temanmu sama-sama mengincar posisi supervisor, tapi kamu lebih senang kerja diam-diam, sedangkan temanmu aktif membangun koneksi dengan manajer, sering membantu di luar tugas dan kelihatan cari perhatian. Bisa jadi dia yang dipilih. Apakah ini politik? Ya, benar sekali. Tapi, kalau dilakukan dengan cara yang etis dan profesional, ini bisa disebut sebagai politik organisasi yang sehat. Tips bermain politik dengan cerdas. Yang pertama, bangun jaringan positif. Bertemanlah dengan banyak orang tanpa pamrih. Yang kedua, tingkatkan kredibilitas. Kerjamu harus terlihat, bukan hanya dilakukan. Yang ketiga, jaga integritas. Jangan sampai ambisi membuat kamu menghalalkan segala cara. Dan yang terakhir, jangan ikut drama kantor. Hindari gosip dan permainan menjatuhkan orang. Kesimpulan, kekuasaan dan politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam organisasi. Keduanya muncul karena adanya kepentingan yang beragam, sumber daya yang terbatas, serta dinamika hubungan antar individu. Kekuasaan bukan hanya milik atasan atau orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Siapapun bisa memiliki kekuasaan asal ia dapat mampu memengaruhi orang lain. Entah lewat keahlian, kepribadian yang menyenangkan, atau relasi yang kuat. Sementara itu, politik organisasi tidak selalu buruk. Politik ini bisa menjadi cara yang cerdas dan strategi untuk mencapai tujuan. Asalkan dilakukan dengan etika, kejujuran, dan niat yang baik. Justru dengan memahami cara kerja kekuasaan dan politik, kita bisa beradaptasi dengan sehat, membangun hubungan yang baik, dan membuat keputusan yang lebih bijak dalam organisasi. Kuncinya bukan menghindari politik, tapi memainkannya dengan cara yang cerdas dan tetap menjaga integritas. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye.